seger nih. Kasih ya Mas. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngonten semua di rumah dimanapun kamu berada. Kali ini balik lagi nih sama siapa? Sama siapa coba? Sama Orang baru siapa pertama ya? kali ketemu juga udah balik lagi aja. Berarti harus perkenalan dulu kali Bener ya banget, kita. Rit. Nih ada siapa nih tante cantik yang duduk di sebelah saya? Oke, perkenalkan ya, nama aku Rida dan Aku perkenalkin namanya Fikar Aulia. ya kita dari Fellow Friends. Dan hari ini dan juga untuk kedepannya kita bakal nemenin sobat ngonten di segmen apa Rit? Rubik. Rubik Wah. ya? Waduh, ini yang jadi pembawa hostnya malah jadi lupa nih ya. Iya, Rubik itu isinya nanti bakal ada apa aja sih Rit kalau Nah, kalau misalnya ngomongin Rubik nih, kita bakal ngebahas seputar positive lifestyle. positive lifestyle ya. Iya, positive. Tapi emang sih ya, sekarang tuh auranya tuh sekarang anak-anak muda hari ini tuh udah terlalu banyak yang negatif ya. Jadi harus dipositifkan lagi ya. Waduh, ini udah kayak baterai ya ngomongin Iya. positif negatif. Bener banget. Jadi biar nggak negatif terus nih ya. Soalnya kan sekarang wah udah nggak asing dong yang namanya generasi rebahan. Waduh. Biar nggak generasi rebahan terus, kita harus lawan tuh sama yang namanya positive lifestyle. Bener banget. Salah satunya kamu bisa dengerin di Rubik ini ya. Bener Sobat banget. Ngonten. Iya, dan kali ini kalau misalnya ngebahas tentang hari ini nih ya, pasti udah nggak aneh ya sama anak-anak yang biasanya sukanya rebahan ya kayak tadi. Iya yang tadi generasi rebahan banget. Rida generasi rebahan mungkin? Ya, Generasi rebahan ya. Iya. Nah hari ini kita bakal bahas tentang bukan generasi rebahannya, tapi kita bakal bahas satu generasi yang bakal apa ya? Lawannya ya, lawannya generasi rebahan ya. Yang melawan generasi rebahan. Wah, Ada tim ada. generasi apa tuh, Kar? Generasi sat. Wah. Aduh. Tapi kalau misalnya ngomongin satset, tahu nggak sih, Kar, satset tuh apa? Sat tuh yang doi suka nggak sih? Aduh, itu beda ya satsetnya. Oh, beda satset ya. Tapi satset yang akan kita bahas hari ini adalah satset dalam kebaikan. Dalam kebaikan, oke. Tapi sebenarnya arti sat itu apa sih? Iya, Itu mungkin tuh- sekarang tuh udah nggak aneh ya kata satset tuh sebenarnya. Meskipun sebenarnya kalau sobat konten di rumah semua tahu, satset tuh artinya adalah dari bahasa Jawa. Oh, itu dari bahasa Jawa ya? Yang ya kalau kurang lebih intinya artinya kayak gercep kali ya. Oh, jadi berlomba-lomba ya, cepet-cepet ya. Bener. Jadi kayak lincah gesit itu sat tuh itu ya. Bener banget. Ah, iya. Terus apa hubungannya sama generasi? Apakah generasinya harus terburu-buru? Nah, jangan terburu-buru. Oh, justru. jangan terburu-buru. Kan yang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Tidak kan, baik Kak? ya. Jadi harus gimana nih untuk jadi generasi sat? Nah, untuk jadi generasi yang satset itu, kita itu lebih fokus kepada kebaikan. Jadi kayak benar kata Fikar tadi, harus berlomba-lomba kepada kebaikan. Bener banget itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat lagi ya, generasi sat itu udah dijelasin nggak sih sama Allah dalam Al-Quran? Bener banget, ada di ayat berapa tuh, Kak? Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Wah, apa tuh, Kak, bunyinya? Jadi Allah tuh sebenarnya udah bilang kita sebagai umatnya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan nih kalau misalnya ngantri ya, kita suka enggak duluan aja ya. Tapi kalau misalnya dalam kebaikan tuh harus cepet-cepet. Makanya ini namanya generasi sat tuh harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bener banget ya, karena memang berlomba-lomba dalam kebaikan ini menjadi generasi satset tuh banyak manfaatnya juga nggak sih, Kar? Iya dong pastinya. Iya, kayak manfaat yang pertama ada membuat hidup jadi lebih berkah. Bentar. Kenapa sat bisa jadi berkah nih? Wow, jelas dong relate banget ya Sobat Ngonten. Karena kalau misalnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, insya Allah waktu teman-teman juga bisa jadi lebih produktif dan menghasilkan makna yang lebih kepada Bener orang banget, lain. bener banget. Ih, kalau gini tuh aku jadi kayak inget ada kisah gitu loh. Oh iya, kisah apa tuh? Jadi ini tuh hubungan banget sih namanya yang sama nama generasi satu ini Iya. tuh ya Rid ya.
Jadi tuh waktu aku nggak tahu tapi ini tuh kisahnya apakah di negeri mana gitu. Cuma yang pasti kan kita sebagai seorang muslim harus mengambil hikmahnya ya. Betul sekali. Jadi dimanapun kita berada harus diambil hikmahnya gitu. Jadi di kisah ini tuh diceritakan ada seorang ayah, dia berpesan sama anaknya itu 2 pesan Iya, apa tuh pesannya? supaya dia jadi orang yang sukses. Wow. Pesan yang pertama adalah kamu harus kerja, Iya. itu nggak boleh kena sinar matahari. Hah? Gimana deh ceritanya? Karena takut gosong ya. bukan. Waduh. Bukan. Yang pertama itu. Jadi nggak kerja itu nggak boleh kena yang namanya sinar matahari. Oh, iya. Yang kedua? Yang kedua itu kalau misalnya kamu orang lain punya utang, itu jangan pernah kamu nagih utang. Loh, kok malah nggak ditagih? Iya, soalnya kalau ditagih nanti yang punya utang marah ya. Marah-marahnya udah lebih marah dari yang punya utang ya. Yang Aduh. gitu. Bukan itu. Apa sebenarnya arti dari kisah itu? Ternyata yang dimaksud dengan nggak boleh kerja kena matahari itu adalah kita pergi pagi sebelum matahari muncul dan pulang ketika matahari udah terbenam. Oh, ternyata itu ya. Jadi yang namanya waktunya itu diefektifkan seefisien mungkin untuk mencari yang namanya produktivitas supaya yang namanya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bener banget, kalau misalnya kata-kata ucapan yang biasa sering kita dengar tuh biasanya cepat berangkat kerja supaya rezekinya nggak dipatok ayam. Bener, nah itu sebenarnya udah relate banget kan ya. Bener, Itu relate. sebenarnya udah bener banget yang namanya tuh bangun tuh abis subuh nih ya. Itu jangan tidur lagi, Rit. Yang suka tidur subuh nggak? Iya. Kan harus jadi generasi satu. Satu ya. Nah, abis Iya. subuh itu jangan tidur lagi karena di situ tuh justru keberkahannya setiap detik di hidup kita itu harus dimanfaatkan seefisien mungkin supaya keberkahannya tuh kita jadi magnet keberkahan. Bener banget. Bener banget. Selain itu Iya. manfaat dari menjadi generasi satu tuh apa sih, Kak? Nah, selain tadi Ada menjadi lebih menjadi berkah, lebih berkah, ada juga menjadi ada juga menjadi lebih bermanfaat. Iya, benar banget. Kalau lebih bermanfaat, kalau menurut Fikar, kenapa nih? Karena yang namanya orang yang mengefektifkan waktunya itu pasti bakal nyari celah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya karena berlomba-lomba dalam kebaikannya itu benar ya. banget. Jadi bukan hanya cukup satu, ketika dia bisa bantu orang lain dimanapun dia berada, apapun itu, kalau misalnya dia bisa bantu, dia akan ngasih manfaat itu ke orang lain. Benar banget. Makanya nih orang yang satset kan, kalau orang yang males nih, biarin itu mah bisa sama orang lain. Biarin lah, ntar juga ada yang ngerjain. Kalau Sayang misalnya banget generasi ya. satset, semua dibantu. Wow, jadi lebih banyak yang merasa terbantu, lebih Benar bermanfaat banget. hidupnya. Bener banget. Nah, selain itu, Rit, selain kita jadi generasi satset itu bisa jadi magnet keberkahan, Wow, kalau kita jadi generasi satset itu, kita jadi lebih bermanfaat nggak sih buat lingkungan? jelas dong pastinya. Iya kan? Iya. Jadi kan yang namanya generasi satset, aduh ini agak letot nih. Satset itu kan kalau misalnya ada yang dia bisa bantu, pasti dia bantu. Kalau ada yang bisa dia kerjain, dia pasti kerjain. Itu jadi bikin manfaat nggak sih buat orang-orang di sekitar? Dong, pastinya. Makanya beda sama generasi rebahan nggak sih? Kalau kan generasi rebahan kan, kalau ngelihat ada yang perlu bisa dikerjain, kalau bisa sama orang lain, kenapa harus saya? Perlu kan terbalik ya. Iya, Harusnya apa yang kita biasa lakuin, kita bantu kerjain. Harusnya mengambil setiap kesempatan dengan baik ya. Benar banget. Itu pun udah dijelasin sesuai dengan Al-Insyirah ayat 7 yang Allah bersabda dalam surat itu. Ya. Seorang muslim itu Faiza Faruk Tafangsob. Jadi abis selesai urusan, itu nyambung sama urusan yang lain. Wow. Jadi nggak istirahat. Jadi yang namanya muslim itu istirahatnya bukan di bumi, tapi istirahatnya nanti. Nanti ya, ada waktunya sendiri. Bener banget. Kalau Kapan? Ya kapan. Berarti kalau di bumi fokus tugas kita adalah mencari keberkahan, mencari Bener manfaat banget. sebanyak-banyaknya. Bener gitu ya. banget. Bener banget. Dan kenapa gitu ya, selain kita harus menjadikan hidup lebih berkah, juga menjadikan hidup lebih bermanfaat dengan generasi satset ini juga karena punya manfaat lain gitu loh Kak. Apa tuh? Bisa membuat hidup kita itu auranya lebih positif.
Lebih positif ya kerasanya ya. Aura-aura. Auranya. Jadi kalau orang deket-deket sama generasi satset tuh rasanya pengen senyum terus gitu ya. Itu gitu bukan? Bener lah. Oh bener gitu ya? Gitu. Kenapa bisa bikin orang senyum tuh generasi satset? Ya jelas ya, karena kalau misalnya tadi sering dibantu kalau kata Fikar, ya pasti orang seneng gitu ya, membuat orang lebih bahagia, orang lebih damai ngelihatnya. Itu secara nggak langsung auranya juga terbentuk gitu loh. Ah iya bener. Tapi memang bener sih ya Rit, kalau misalnya dilihat-lihat ya. Kalau kita ingat-ingat, kalau misalnya kita ngeliat orang melakukan kebaikan, kita jadi terdorong pengen ngelakuin kebaikan juga nggak sih? Benar. Jadi kayak nular kebaikannya. Bener banget, termotivasi. Termotivasi. Gitu. Itu banget sih. Dan motivasi ini juga bisa jadi memunculkan kemajuan baru ya. Bener banget ya. Justru karena termotivasi dari orang lain, kita jadi punya inspirasi untuk melakukan kebaikan yang lain. Benar. Bener banget. Nah selain itu, selain tadi udah nular magnet keberkahan, Ya. orang yang produktif itu kunci loh, Rit. Kunci apa nih? Kunci garasi, bukan. Aduh, kunci apa sebenarnya ini? Kok jadi Kunci kesuksesan satu bangsa. Wow. Luar biasa nggak sih? Wow, ada kuncinya ya? kalau Ada sukses kuncinya. Itu. Soalnya kalau yang namanya generasi satset tuh, kalau misalnya kita produktif melakukan segala sesuatu, itu tuh jadi kunci kita berubah jadi lebih baik. Wow. Menjadi lebih gimana tuh? Lebih baik ke arah mana? Ke arah yang lebih baik. Mana sih? Iya, jadi kan nggak bisa diem aja dong. Harus bergerak kalau misalnya kita mau jadi lebih baik. Makanya generasi satset ini itu diperlukan untuk kemajuan satu bangsa dan negara. Karena setiap manusia, khususnya generasi muda ya, kita sobat konten, pasti membutuhkan segala sesuatu itu jangan hanya diem-diem aja. Bener banget. Harus mengisi kekosongan dengan waktu-waktu yang berharga. Bener banget. Bener. Tapi Rit, kalau kita dari tadi ngomongin manfaat nih ya, Iya. tapi kalau dipikir-pikir susah juga. Kenapa tuh? Apalagi zaman sekarang, apalagi sekarang pandemi kan ya, diem di rumah terus tuh bawaannya pengen rebahan terus. Ya nggak boleh gitu dong, harus kita lawan. Kita harus jadi generasi satset gitu. Harus jadi generasi satset ya. Bener. Tapi tuh suka aja gitu ya, yang namanya udah kepikiran nih, pengen konten nih. Tapi malas tar aja lah, akhirnya rebahan lagi. Harus rebahan dilawan lagi. dong, perasaan-perasaan negatif itu harus Dilawan ya. gitu. Gimana cara melawan rasa negatif? Melawannya ya tentu dengan selalu berusaha gitu loh kan. Kalau berusaha ya? Iya. Gimana berusahanya? Ya jelas, misalnya kalau misalnya di mungkin di kalangan mahasiswa gitu ya, bisa ikutan misalnya ya kegiatan komunitas atau organisasi yang misalnya emang membawa kepada hal yang positif. Jadi emang benar-benar manfaatin semua waktunya ya. Benar. Tapi itu kadang biasanya kalau misal kita udah ada niat nih buat kayak ikut organisasi, ikut pengen tadi ya bikin konten positif. Tapi itu takut banget gitu kalau misalnya orang-orang yang ngeliat tuh kayak si paling konten Waduh. si paling baik nih, si paling. Udah, orang-orang yang kayak gitu tuh bisa jadi hanya orang-orang yang iri dengan pencapaian dan prestasi kita gitu. Lebih baik kita fokus dengan apa yang ada di depan kita dan hirauin aja, jangan dihirauin gitu loh orang-orang yang bicara negatif ke kita gitu. Karena memang kalau jadi generasi satset itu, satsetnya tuh hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kayak salah satu kutipannya dari Bapak Hairul Tanjung, dia katanya start with the things you can control. Gitu. Jadi abain aja yang mengganggu, yang tidak bisa kita kontrol, abaikan. Gitu. Jadi itu tuh nggak usah di overthinkingin ya. Yang namanya kata-kata orang itu nggak usah kita pikirin terlalu lama ya. Benar banget. Iya juga sih, benar juga. Karena kapan majunya ya kalau misalnya kita ngeliat orang lain terus ya. Ya kita konsen sama diri kita sendiri ya nggak sih, Rit? Bener sih, bener, setuju banget. Jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini tuh apa nih? Wow, kesimpulan ya. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak hal, mulai dari gimana jadi generasi satset, apa itu generasi satset, terus juga apa aja manfaat gitu ya, dan kendala-kendalanya. Tentunya dari generasi satset ini kita berharap semoga semua generasi di Indonesia khususnya, dan juga sobat konten semua di rumah bisa lebih satset dalam segala hal di dalam kehidupan, khususnya dalam
kebaikan. Benar banget. Karena kan yang namanya manusia kita semua dikasih waktu sama kan ya. Benar. 24 jam sobat konten. Nah, kalau misalnya 24 jam itu nggak diisi sama kebaikan, otomatis waktunya sobat konten bakal diisi sama yang namanya keburukan. Benar banget. Supaya hal-hal yang ada di hidup teman-teman sobat konten semua lebih bermanfaat, tentunya harus jadi generasi sukses. Benar banget. Dan terakhir kata Rida tadi, Yep. kita lebih fokus sama diri kita sendiri karena yang namanya sebaik-baiknya penilai itu Ya. hanya Allah Subhanahu wa Hanyalah taala. Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia. Benar banget. Ya, sobat konten, kesimpulan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Benar. Obrolan kita yang tadi luar biasa banget. Semoga jadi manfaat buat sobat konten di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa buat sobat konten yang belum nge-subscribe nih channel Sukar TV, Yap. harus di-subscribe dan nyalain loncengnya untuk tunggu episode kita selanjutnya yang bakal ngomongin tema-tema yang lebih menarik lagi Yap. seputar lifestyle, positif lifestyle. Benar, dan episodenya itu akan ada setiap minggu ya. Jadi Setiap minggu dong. teman-teman sobat konten harus banget tungguin kita. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong, Rit, ini kayaknya kopinya dianggurin. Wow, udah haus nggak Agak sih? haus ya. Kita dari tadi udah ngobrol panjang Iya. lebar. Ini ngopi kopi dari mana nih, Rit nih? Udah ada kopi dari Kadatuan Coffee yang ada di Jalan Karawitan nomor 48. Jadi untuk teman-teman semua yang mau nih ikut datang ke tempat ini, bisa banget dicobain kopi yang enak banget loh. Benar banget. Jadi buat sobat konten nih yang tinggalnya deket daerah Buah Batu nih, boleh langsung aja mampir di Jalan Karawitan nomor 48 di Kadatuan Kopi. Jamin kopinya enak banget. Ya. Oke. Coba dulu kali ya. Enak. Seger Mantap. banget. Oke, cukup sekian kalau gitu dari kita, fellow friends, nemenin sobat konten di segmentasi apa? Ruang bicara atau Rubik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.